Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 metode khusus pembelajaran PAI 2. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri Tina Sulistiawati dan rekan saya saudari Ulan Nur Safitri dan saudara Abdul Qayyim. Di sini kami membahas mengenai metode targhib, tarhib dan perbandingan. Di sini kami akan membahas yang pertama ada pengertian metode targhib dan tarhib. Kemudian ada dasar ayat metode targhib dan tarhib, aplikasi metode targhib dan tarhib dalam materi PAI, kelebihan dan kekurangan metode targhib dan tarhib, pengertian metode perbandingan, kelebihan dan kekurangan metode perbandingan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu yang A, pengertian metode targhib dan tarhib. Kata targhib berasal dari kata rogobah yang mempunyai pola daripada kata ta'fil. Kata rogobah sendiri berarti cinta, senang terhadap yang baik, dan kata targhib sendiri mempunyai arti mendorong dan memotivasi diri untuk mencintai kebaikan. Targhib memiliki arti yaitu menimbulkan perasaan takut yang cukup hebat pada lawan. Dan metode targhib dan tarhib ini diperkenalkan oleh Abdurrahman Al-Nahlawi, guru besar tarbiyah pada Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Tarhib sendiri diartikan suatu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan agar menumbuhkan rasa takut kepada para hambanya juga untuk memperlihatkan kebesaran-kebesaran dan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala agar mereka senantiasa untuk berhati-hati dalam bertindak serta tidak melakukan kesesatan dan kesalahan. Materi yang B, dasar ayat metode targhib dan tarhib. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa bentuk targhib itu adalah rangsangan ya, teman-teman. Nah, yang pertama, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Seperti dalam firman-Nya yaitu Quran surah Al-Imran ayat 134 yang artinya dan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Yang kedua, dijanjikan akan memperoleh kebahagiaan di dunia dalam firman Allah surah Quran Yunus pada ayat 63 dan 64, yaitu artinya orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa, bagi mereka berita gembira ini di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Yang kedua, bentuk tarhib. Tarhib adalah ancaman. Yang pertama, diancam hukuman dunia dalam firman Allah yaitu surah At-Taubah yang artinya bila mereka tidak patuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka dengan hukuman yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran surah At-Taubah ayat 74. Kemudian yang kedua, ancaman akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya, firman Allah yang artinya jika kamu mengerjakan dalam artian tidak meninggalkan ridho, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 279. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Koyum. Terima kasih. Targhib dan tarhib dalam materi PAI. Menurut Syahidin, langkah-langkah dalam melakukan metode targhib dan tarhib dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, A. Mengungkapkan imbalan yang didapatkan oleh orang-orang yang mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menguraikan dengan jelas tentang ganjaran yang akan didapat jika seseorang melakukan dosa. Yang ketiga, membaca dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis yang berkaitan dengan targhib dan tarhib kemudian menjelaskannya. Yang keempat, memotivasi siswa untuk berdiskusi tentang ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis yang mengandung targhib dan tarhib. Yang kelima, memberikan gambaran kepada kebaikan di akhirat bagi orang-orang yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memberikan gambaran kesengsaraan di akhirat bagi orang-orang yang melalaikan perintah Allah atau melanggar larangannya. Yang ketujuh, lalu meminta salah satu siswa untuk mengungkapkan pesan dan sikap terhadap materi pelajaran yang baru saja disajikan tersebut. Dalam bidang agama, penerapan metode targhib ini dapat dicontohkan sebagai berikut. Dalam bidang akidah, misalnya bila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka akan mendapatkan pengampunan dari dosa dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya yang berarti, katakanlah Muhammad, jika kamu cintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surah Al-Imran. Dalam bidang ibadah, misalnya kita selalu berwudu setiap kali hendak sholat, maka kebersihan dan kesehatan tubuh kita akan terjaga. Yang ketiga, dalam bidang akhlak, misalnya bahwa setiap orang yang memiliki akhlak yang baik kepada orang lain, maka dia akan diperlakukan dengan baik oleh orang lain dan mendapatkan kemudahan. Adapun penerapan metode tarhib kepada siswa seminar mungkin diminimalisir karena sebab ancaman yang diberikan kepada siswa baik memiliki dampak psikologis yang kurang baik seperti yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Jainu bahwa hukuman tersebut
terbagi menjadi dua, yaitu hukuman yang diharamkan dan hukuman yang mendidik dan bermanfaat. Sebagaimana menurut Heri Jauhari Mukhtar dan dalam mengaplikasikan metode targhib dan tarhib, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut: jangan menghukum saat marah, jangan menyakiti perasaan dan harga diri siswa, tidak merendahkan derajat dan martabat yang bersangkutan, jangan menyerang secara fisik, bertujuan untuk merubah perilaku yang kurang baik. D. Kelebihan dan kekurangan metode targhib dan tarhib. Kelebihan metode targhib yaitu memberikan pengaruh cukup besar terhadap peserta didik serta menjadikan pendorong bagi anak-anak didik yang lainnya untuk mengikuti anak yang sudah mendapatkan pujian dari gurunya. Sedangkan kekurangannya yaitu adalah menimbulkan suatu dampak negatif apabila melakukan secara berlebihan, sehingga mungkin bisa mengakibatkan peserta didik menjadi lebih merasa dirinya tinggi daripada teman-temannya serta pada umumnya. Sedangkan kelebihan metode tarhib atau ancaman yaitu menjadi perbaikan terhadap kesalahan peserta didik tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Peserta didik akan merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya. Sementara kekurangan metode tarhib atau ancaman ini adalah membangkitkan suasana takut dan kurang percaya diri. Peserta didik akan merasa sempit hati, pemalas, dan menyebabkan peserta didik suka berdusta karena takut dihukum, serta akan mengurangi keberanian anak untuk bertindak. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Wulan Nur Safitri akan memaparkan materi mengenai metode perbandingan. Sebelumnya, kelompok kami meminta maaf karena untuk metode perbandingan ini kami tidak bisa memuatnya secara maksimal karena kurangnya referensi yang kami dapatkan. Baiklah, yang pertama itu mengenai pengertian dari metode perbandingan. Metode perbandingan ini adalah suatu cara untuk menunjukkan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara dua objek atau lebih dengan mempergunakan dasar-dasar tertentu. Sebagai suatu metode pembelajaran, dasar-dasar menggunakan metode perbandingan ini adalah menempatkan sesuatu yang belum diketahui atau yang belum dikenal oleh peserta didik. Metode ini dimulai dari sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus, dimulai dari keseluruhan sampai kepada bagian-bagian yang kecil, dimulai dari prinsip umum terlebih dahulu, setelah itu memberikan contoh-contoh serta perincian-perincian yang menjelaskan dari prinsip-prinsip umum tersebut. Kemudian materi selanjutnya itu tujuan metode perbandingan. Di antaranya yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi tentang suatu hal, kemudian menyampaikan dua pokok persoalan atau lebih sekaligus dengan menghubungkan dengan prinsip-prinsip umum bersama. Kemudian untuk membandingkan dua pokok yang dikenal untuk menyampaikan suatu prinsip umum atau suatu gagasan umum. Kemudian materi yang ketiga yaitu pengaplikasian dari metode perbandingan, di mana metode perbandingan ini biasa digunakan dalam pengajaran sains serta pelajaran yang mengandung prinsip, hukum-hukum, serta fakta-fakta umum yang di dalamnya termasuk bagian-bagian serta masalah cabang. Dapat digunakan dalam pengajaran bahasa seperti sastra dan nahwu dan pelajaran umum yang lainnya. Adapun dalam pembelajaran agama Islam sendiri, khususnya bidang tafsir, metode perbandingan ini juga kerap kali digunakan yaitu dalam membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau yang memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama. Kemudian untuk membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Dan yang ketiga adalah untuk membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Metode ini diharapkan dapat melahirkan pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi, metode perbandingan ini sudah banyak digunakan oleh para pendidik ataupun ulama Islam dalam pengajaran, perbincangan, serta bentuk dalam usaha menciptakan kebenaran pikiran serta kepercayaan pada karya-karyanya. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode perbandingan dalam pembelajaran. Kelebihan dari metode perbandingan diantaranya dapat memudahkan siswa dalam memperoleh pengetahuan baru dengan cara mengaitkan atau membandingkan pengetahuan analogi yang dimiliki siswa. Kemudian perbandingan tersebut akan membantu mengintegrasikan struktur-struktur pengetahuan yang terpisah agar terorganisasi menjadi struktur yang kognitif yang lebih utuh. Kemudian metode perbandingan ini akan dimanfaatkan dalam menanggulangi salah konsep serta membimbing siswa untuk bisa berpikir yang baik, yaitu dengan cara berpikir yang sistematis. Maka di sini guru berkewajiban untuk memberikan contoh sekaligus menyediakan sarana untuk terciptanya suasana yang dimaksud. Adapun kekurangan dari metode perbandingan, di mana penggunaan metode perbandingan ini kadang memakan waktu yang sangat lama, sedangkan materi yang tersampaikan sangat terbatas atau sedikit. Kemudian guru juga harus bisa menciptakan kondisi yang baik untuk memberi kebebasan berpikir, menekan sikap fanatik dan emosional, dan guru bisa melibat aktifkan siswa, sehingga memerlukan keterampilan dan persiapan yang matang dan baik dari guru tersebut. Dan metode perbandingan yang berkepanjangan dan kurang terarah kadang-kadang berakhir tanpa sampai pada kesimpulan atau sasaran belajar yang telah direncanakan sebelumnya. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.